Dibangun. Jamunya ya. Tadi malah ngantuk, datang istri. Lama-lama dia mungkin ngantuk aja. Alhamdulillah. Tahu beneran. Insyaallah, insyaallah. Rasa di masjidnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid At-Tahir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh berkah ini kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dan termasuk orang-orang, dalam bahasa Ustaz Amri tadi malam, orang-orang yang terpilih salat subuh di antara waktu yang tidak mudah untuk kita laksanakan di tengah-tengah tubuh yang membutuhkan istirahat setelah kita melaksanakan segala aktivitas. Dan alhamdulillah kita semua pada kesempatan ini mampu hadir istiqamah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam imam besar kita Ustaz Amri, kalau Ustaz Amri alhamdulillah imamun kabir di Masjid Kabir di Maluku, imam besar di masjid besar di Maluku. Saya juga imam, terkadang imam ya, tapi imam sagir di Masjid Sagir di Palu ya, imam salat duhur. Alhamdulillah, suatu keberkahan yang dimiliki oleh Ustaz Amri adalah suara, dan itu tidak semua orang diberikan anugerah, tapi insya Allah kita berdoa semoga anak cucu kita bisa seperti suara dan keindahan, kemerduan suara yang dimiliki oleh Ustaz Amri. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam juga sempat ditegaskan oleh Ustaz Amri bahwa yang perlu kita lakukan dan minta terus menerus tiada hentinya adalah ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus ya, as-siratal mustaqim. Menariknya bapak-bapak ya, tidak ada ibu-ibu ya. Kata al-mustaqim itu kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu sama akar katanya dengan kata-kata istiqamah. Jadi jalan yang lurus itu di antara makna menurut saya adalah kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan di dalam diri kita
di dalam hati kita adalah istiqamah. Jalan lurus itu adalah diantaranya, banyak artinya, tapi diantaranya adalah istiqamah. Nah, kata-kata istiqamah inilah yang menjadi ujian yang paling berat bagi kita setelah Ramadan. Kalau kita mampu berpuasa di bulan Ramadan, itu wajar-wajar saja karena hampir semua umat Islam di sekeliling kita semuanya berpuasa. Jika kita mampu hadir meramaikan masjid di bulan suci Ramadan, Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan, itu bisa dimaklumi. Karena memang hampir semua terkondisikan dengan suasana ibadah. Tapi bagaimana jika hal itu masih bisa kita lakukan di luar bulan suci Ramadan? Itu jauh lebih berat daripada bulan suci Ramadan itu sendiri. Dan juga jangan kita berprasangka bahwa pahala yang dilipat gandakan Allah berhenti setelah bulan suci Ramadan berakhir. Tidak sama sekali. Pahala ngaji, pahala sedekah, dan lain sebagainya terus dilipat gandakan oleh Allah. Sekalipun memang di bulan suci Ramadan ada afdaliyah, ada keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan jauh lebih besar daripada di waktu-waktu yang lain. Tapi itu tidak berarti bahwa di luar bulan suci Ramadan pahala tidak dilipat gandakan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kesempatan ini kita sedikit menambah. Saya tidak mengatakan melanjutkan. Mungkin menambah informasi saja. Tentang siapa sebenarnya orang bertakwa itu. Mungkin di dalam hati kita semua penasaran. Apakah setelah 30 hari ini saya sudah termasuk orang yang bertakwa sebagaimana tujuan daripada puasa itu sendiri? La'allakum tattaqun. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa mengukur saya termasuk muttaqin, tattaqun atau tidak? Nah, ini yang saya coba sedikit lanjutkan, tambahkan. Bagaimana karakter orang bertakwa itu di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah sendiri. Itulah ayat yang saya sampaikan, bacakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ada menarik. Allah menggunakan muttaqin di ayat ini. Di ayat tentang puasa Allah menggunakan la'allakum tattaqun. Sebagaimana kita pahami, penggunaan bahasa Al-Quran itu sangat luar biasa. Allah menggunakan la'allakum tattaqun di ayat kutiba. Kutiba alaikumusiyam. Itu mengindikasikan bahwa proses menjadi takwa itu harus dilakukan secara terus-menerus. Allah menggunakan kata kerja yang artinya bahwa kata kerja itu adalah sebuah proses yang harus dilakukan terus-menerus. Artinya apa? Amalan-amalan bulan suci Ramadan tidak mungkin mampu mencetak kita menjadi orang bertakwa jika hanya dilakukan di bulan suci Ramadan saja. Maka Allah menggunakan kata tattaqun. Kata kerja yang at-tajaddud dalam bahasa Arabnya harus berkelanjutan. Itu rahasia Allah di situ. Nah, inilah ada pesan bahwa amalan-amalan amalia di bulan suci Ramadan tidak mampu mencetak seorang menjadi muttaqin jika hanya itu di bulan suci Ramadan. Karena memang Allah sudah katakan. Di ayat yang kedua tadi, uiddat lil muttaqin, Allah menggunakan kata isim fa'il. Artinya apa? Bahwa setelah melakukan proses yang terus-menerus, maka pada akhirnya semua amalan-amalan Ramadan mampu mencetak
atau membuat atau mengkristal di dalam diri kita menjadi karakter. Ya, menjadi karakter. Nah, bagaimana cara mengukur bahwa amalia Ramadan atau puasa bulan suci Ramadan itu sendiri mampu membuat kita menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, menjadi karakter. Nah, di sini di ayat ini, tapi mungkin tidak semua saya jelaskan kalau habis waktu. Ada 3 minimal ya. Dalam ayat ini Allah mengatakan orang yang bertakwa itu siapa sebenarnya? Yang pertama Allah katakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa, saya tegaskan kata-kata senantiasa yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Senantiasa menginfakkan sebahagian hartanya, tidak semua. Fis sarra'i wad dharra. Baik dikala ia senang, baik dikala ia memiliki harta yang banyak, baik dikala dia banyak rezeki, fit dharra, ataupun di saat dia tidak memiliki apa-apa. Ini ujian. Terkadang kita dengan mudahnya kita mampu mengeluarkan harta kita karena memang kita memiliki harta yang banyak. Ada terkadang seperti itu. Tapi bagaimana jika kemudian di saat Allah menguji kita dengan kekurangan? Apakah masih sama? Nah, di sini diuji istiqomah kita. Ataupun sebaliknya, terkadang ada orang rajin ke masjid di saat dia sedang ada masalah. Ada masalah kantor, ada masalah keluarga. Ya Allah, ya Allah. Dengan khusyuk kita memohon doa kepada Allah. Tapi setelah masalah itu kelar, setelah masalah itu selesai, dia juga membelakangi, menjauh dari masjid. Tentu ini bukan karakter orang yang bertakwa. Fisarra'i wad dharra bisa juga diterjemahkan baik di kala bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Apakah sama spirit atau substansi atau pesan-pesan Ramadan itu bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita baik di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan? Terkait dengan infak, kita mungkin bisa melihat bagaimana seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar. Abu Bakar dikenal sebagai seorang sahabat yang diberikan Allah kemurahan rezeki dan juga kemurahan hati. Dia memiliki harta yang banyak dan juga dia memiliki hati yang luas. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab cemburu. Jadi Umar bin Khattab itu selalu mencari momen. Dia mampu menyaingi Abu Bakar sebagai orang yang dermawan. Jadi dari dulu sahabat itu dikelilingi sahabat itu bersaing. Wasari'u, bersaing itu. Fastabiqul khairat. Nah, saat itu Umar bin Khattab tiba-tiba memiliki harta dan dia membuktikan di hadapan Rasulullah bahwa saya mau melebihi Abu Bakar di hadapan Rasulullah. Maka datanglah Umar bin Khattab, dalam riwayat itu dikatakan dia menyumbangkan 1/2 harta yang dia dimiliki dan disaksikan oleh sahabat yang lain, bahkan oleh Rasulullah SAW. Di saat itu dia mengatakan, ya Rasulullah, saat ini saya mau melebihi, menyaingi Abu Bakar dalam hal infak. Rasulullah berkata, oke, silakan. Berapa yang kau infakkan ya wahai Umar? 1/2 dari harta saya wakafkan untuk jalan Allah. Sekarang mungkin 1/2 harta saya wakafkan misalnya untuk masjid At-Tahir atau pengembangan masjid At-Tahir. Ya, seandainya hari ini. Oke, silakan. Kemudian berikutnya datang Abu Bakar. Dan Umar tadi ingin juga melihat untuk memperlihatkan di hadapan Abu Bakar. Dia sampaikan apa yang dia lakukan. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika Rasulullah bertanya kepada
Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, berapa yang kau infakkan untuk agama Allah?" Luar biasa apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, bahwa semua harta yang saya miliki, semua kekayaan saya wakafkan untuk jalan Allah. Saat itu terdiam Umar bin Khattab. Benar-benar tidak bisa kita saingi Abu Bakar. Ketika ditanya, apakah ada yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Fama abaqaita li ahlik. Kata Rasul kepada Abu, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar berkata, abaqaitu Allah wa Rasulullah. Saya tinggalkan, saya titipkan Allah, keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa keimanan, keteguhan, istiqamah yang dimiliki oleh Abu Bakar. Padahal dalam riwayat yang lain, Abu Bakar pernah didapati setelah dia sholat, dia menangis. Dia menangis. Kaget sahabat yang lain. Ma abaqait, ya Abu Bakar, apa yang membuat kamu menangis, ya Abu Bakar? Abu Bakar berkata, yang membuat saya menangis, kuntu fi safarin ba'idin ma'akillati zadin. Saya sedang berada di perjalanan yang sangat jauh. Sementara bekal yang saya miliki hanyalah sedikit. Coba bayangkan. Di sisi lain Abu Bakar masih merasa sedikit bekalnya untuk akhirat, untuk perjalanan akhirat. Tapi di riwayat yang lain dikatakan bahwa Abu Bakarlah sahabat yang paling dermawan dalam hal infak. Kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Masih ada dua ciri yang orang yang bertakwa, tapi karena waktu yang sangat sempit kita masih ada aktivitas yang lain, insya Allah. Karakter yang kedua di lain kesempatan, kalau masih ada kesempatan. Insya Allah. Yang intinya bahwa istiqamah, amalia Ramadan, kita harus tetap hidupkan. Kita harus menghidupkan diri sendiri. Kalau kondisi di sekeliling kita sudah tidak memungkinkan karena memang sudah bukan bulan suci Ramadan, tapi setidaknya di dalam diri kita, kita munculkan semangat itu terus menerus. Kita bangun di circle kita, di keliling kita, keluarga kita, bagaimana spirit Ramadan itu, bulan-bulan yang lain itu terasa bulan suci Ramadan. Insya Allah, Allah akan memudahkan kita, memberikan kekuatan, memberikan pahala, dan termasuk ya pahala yang paling besar di bulan suci Ramadan itu, yaitu yang kita inginkan semua adalah menjadi al-muttaqin itu sendiri. Yang di dalam ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maghfirah dan surga itulah di antara semua tujuan umat manusia di dunia ini, mencapai maghfirah Allah dan surga Allah di akhirat nanti. Dan itu hanya bisa diraih uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Habis sholat sunnah ada nasi lewat Pak Ustaz. Nasi lewat dari Palu. Kasihan Pak Ustaz di Palu. Parah lagi di Balikpapan ini. Ini di Balikpapan di Palu lagi. Di Balikpapan di mana lagi? Benar. Saya masih domisili di Orang- Palu, sekarang apa udah saya di Balikpapan. Dulu sempat hutan